Melihat ini kan pembekalan dilakukan 2 hari dengan tema-tema yang cukup beragam, geopolitik, AI, anti korupsi dan lain sebagainya. Kalau dilihat di pemerintahan sebelum-sebelumnya nampaknya pembekalan ini tidak terjadi begitu ya. Yeah. Baru kali ini nampaknya seorang presiden memberikan pembekalan kepada menteri-menteri yang akan membantunya dalam pemerintahan. Anda melihatnya akan seperti apa ini? Iya, pertama bukan hanya dari sisi pembekalan yang relatif baru, tetapi audisi dilakukan sebelum Pak Prabowo resmi dilantik sebagai presiden, itu juga presiden baru. Yeah. Karena sebelumnya zaman Pak Jokowi pertama kali menjadi presiden 2014, itu pelantikan menteri itu 2 atau 3 hari setelah beliau resmi diinaugurasi sebagai presiden. Demikian juga zaman Pak SBY. Nah ini bukti sekali lagi bahwa memang proses transisi antara Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu berlangsung secara sangat mulus. Dan sepertinya sudah dikomunikasikan. Karena jangan lupa pengumuman dilakukan ketika Pak Jokowi masih berkuasa. Dan komunikasi itu mungkin disampaikan ketika Pak Prabowo mengunjungi Pak Jokowi di Solo. Nah yang kedua pembekalan ini juga relatif baru ya. Dan dugaan saya ini bagian dari cara Pak Prabowo untuk meyakinkan kepada publik ya, termasuk juga memberi pesan penting kepada jajaran kabinetnya mengenai tantangan geopolitik dan geostrategis yang sangat berat. Dan tentu saja saya tidak meragukan kalau seluruh anggota kabinet, menteri atau wamen dari awal sudah tahu sebenarnya. Tetapi gimmick kan perlu ya kepada publik ya, untuk memberi pesan bahwa Pak Prabowo betul-betul langsung gaspol, flying start gitu istilahnya, ketika setelah resmi dilantik sebagai presiden 20 Oktober minggu depan, hari Minggu ini, itu langsung bisa tancap gas. Tapi lagi-lagi ini problem saya melihat justru di akomodasi politik yang terlalu kuat. Dari tokoh-tokoh yang 2 hari kemarin dihadirkan ya? Jadi total saya hitung kemarin lebih dari 100 ya. Lebih. Dan backgroundnya beda-beda semuanya ya? Backgroundnya beda-beda. Ketika beberapa nama disebut, tone di media sosial kurang positif. Salah satunya mungkin mempertanyakan soal meritokrasi, karena kan awalnya ada komitmen kabinet Zaken. Kabinet Zaken itu ukurannya 2. 1, ini right person atau tidak. 2, right person ukurannya adalah kompetensi, integritas, kapasitas. Dan tentu saja menjawab apa yang nanti akan disampaikan Pak Prabowo berkaitan dengan geopolitik dan geostrategis. Yang kedua adalah right place. Nah ini apakah ditempatkan di posisi yang tepat atau tidak? Ya, sesuai dengan kompetensi, pengalaman, kemudian kapasitas dan seterusnya. Dan terakhir saya kira yang sangat krusial, kalau terlalu banyak orang yang diangkut ke dalam, itu kan proses sinergi dan mencapai kesepakatan juga makin panjang. Ada banyak pintu yang harus dimasuki ya, untuk sampai pada titik konsensus atau keputusan. Nah ini jadi tantangan tuh, karena teorinya dalam policy making processes itu semakin cepat, semakin sedikit meja, itu semakin efisien dan efektif. Tapi kalau semakin banyak, Kemenko misalnya bertambah, untuk mencapai ke Kemenko harus banyak meja yang harus dilalui. Itu prosesnya tidak mudah. Makanya kita perlu memberi semacam peringatan, meskipun tentu kita harus benefit of the doubt ya, dalam pengertian jangan buru-buru kasih kita berikan kesempatan kepada pemerintahan baru ini untuk bekerja, tetapi lagi-lagi 100 lebih itu bukan jumlah yang sedikit. Itu menurut saya terlalu banyak proses akomodasi politiknya, sehingga agak mengaburkan prinsip meritokrasi yang awalnya dijanjikan. Oke, tapi kalau tadi Prof. Burhan mengatakan bahwa the right man atau the right place begitu ya, itu 2 hal yang paling penting. Tapi kita nggak tahu tokoh-tokoh yang hadir ditempatkan di mana, 2 kita hari belum tahu ini juga. Nggak tahu ditempatkan di mana. Apakah memang tempat yang benar-benar cocok diperuntukkan bisa mendorong nantinya pemerintahan yang baru atau tidak begitu ya? Tapi biasanya berapa lama sih terlihat oke lah para menteri ini akan masa transisi, bulan madu dan lain sebagainya. Berapa hari sampai kita melihat ini tepat nih kinerjanya? Sambil saya mengutip survei saya ya. Jadi survei terakhir kami dari Indikator Politik Indonesia, itu public confidence terhadap Pak Prabowo itu tinggi sekali, 83,5%. Bahkan saya bandingkan. Ini sebelum nama-nama menteri ini keluar? Sebelum. Jadi akhir September kemarin kita rilis dan kita punya historical data. Kita tanyakan presiden-elect habis terpilih, zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi, itu seberapa confident masyarakat. Ini beda dengan konsep
approval rating. Kalau Iya, approval rating ditanyakan setelah mereka menjabat. Ini ditanyakan sebelum mereka menjabat. Dan Pak Prabowo ini public confidence-nya paling tinggi. Dibandingkan? Dibandingkan Pak Jokowi. Oke. Pak Jokowi itu approval-nya setelah terpilih 2014, sebelum dilantik, public confidence-nya itu sekitar 60%. Ini 80% Ini lebih. 83. Faktor apa? Salah satunya, kalau zaman Pak Jokowi, itu kan pendukung Pak Prabowo tidak segera move on ya. Waktu itu polarisasi sangat tinggi. Ya. Jadi yang confident itu hanya pendukung Pak Jokowi saja dan sebagian dari pendukung Pak Prabowo. Kalau sekarang Pak Prabowo kan punya kekuatan sendiri karena beliau sudah beberapa kali maju sebagai presiden. Yang kedua didukung Pak Jokowi. Jadi dua kekuatan utama ini bergabung. Dan saat yang bersamaan tentu ya harus kita akui Pak Prabowo mungkin mendapatkan semacam honeymoon period ya. Jadi semacam bulan madu publik yang luar biasa tinggi. Nah, ini modal politik yang bagus sekali. Modal dari masyarakat sangat confident Pak Prabowo bisa melalui masa-masa sulit, terutama geopolitik yang cukup merepotkan dunia. Yang kedua, secara elektoral, secara politik di parlemen juga tinggi kan, karena ada Kim Plus, bukan hanya 4 partai pendukung utamanya, tapi juga ada tambahan amunisi baru dari partai-partai pendukung Anies. Nah, ini modal tinggi. Tapi ini pertanyaannya, kapan bulan madu ini selesai? Dan apa driversnya, apa penyebabnya? Nah, kalau pengalaman Pak Jokowi 2014, masa bulan madunya selesai hanya 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Karena baru menjabat bulan Oktober 2014, tanggal 20, bulan depannya November, udah menaikkan harga BBM. Langsung terpukul tuh approval ratingnya. Jadi mengeluarkan kebijakan yang tidak populer. Tidak populer. Zaman Pak SBY, kementeriannya luar biasa, periode pertama maupun kedua, dan menimbulkan semacam bulan madu yang luar biasa juga. Approval pertama kali setelah beliau dilantik itu 80% lebih Pak SBY. Tetapi di periode kedua beliau terpukul oleh isu skandal Senturi dan kasus korupsi yang melibatkan elit Partai Demokrat. Nah, saya berharap nih ya, masa bulan madu Pak Prabowo dengan publik itu bisa lebih panjang. Tetapi kalau proses pemilihan skuad kabinetnya itu tidak memenuhi ekspektasi publik, terlalu banyak nama-nama yang tidak memenuhi kualifikasi tetapi ditarik, saya khawatir ini menjadi pemicu bagi munculnya kekecewaan dan itu bisa mengakhiri bulan madu dengan publik lebih cepat. Nah, itu kekhawatiran saya. Tapi saya berharap tidak terjadi. Tapi lagi-lagi kasih benefit of the doubt buat beliau dan timnya. Minimal kita pengen tahu nih, Taufik Hidayat itu ada di kementerian mana? Raffi Ahmad, Giring Niji, Babe Haikal gitu ya. Babe Haikal, Pigai. Ini kan nama-nama yang muncul cukup heboh ya di media sosial. Baik.